Saya tahu persis di mana pasar, di mana daerah. Saya keliling di daerah manapun, itu banyak rentenir, masih banyak rentenir. Assalamualaikum. Nah, gimana kondisi tagihan akhir-akhir ini? Lancar? Masih ada yang kendala-kendala yang ada kesulitan nggak? Hari ini gimana income-nya? Nurun atau biasa? Ada turun atau biasa? Gimana urusan garam? Oh baik Pak, kemarin Ya. sudah ada keuntungan Pak, udah kita keuntungan kemarin. Berapa? 5 juta. Ya. Tapi ada usul dari Ketua Satu Pak, Ah, habis lebaran ah. semua yang macet itu dikirimi surat. Oh ya, ya. Tolong dibantu nanti Ya. agar supaya ya dibantu ya, supaya yang kalau ada kejadian macam-macam, yang penting didatangi, ditemui. Ya, pertama teman-teman pedagang pasar memang setahu saya ya, memang hampir mayoritas berpendidikan rendah dan berpenghidupan yang juga boleh dikatakan kelasnya kelas menengah ke bawah. Saya katakan mayoritas usaha mikro dan kecil itu yang patut dan harus dibantu. Karena apa? Saya tahu persis di mana pasar, di mana daerah. Saya keliling di daerah manapun, itu banyak rentenir, masih banyak rentenir. Itu harus dibantu teman-teman kita, saudara-saudara kita itu. Nah, oleh karena itu, ini siapa yang akan memperjuangkan? Saya sering mengatakan bagaimana mengelola pasar harus profesional. Kenapa ini harus kita ingatkan terus? Karena itu adalah penting untuk kehidupan teman-teman kita agar supaya mereka juga mendapatkan income yang baik dan mendapatkan rezeki yang barokah bagi mereka. Kalau mereka disia-siakan, itu kan ya insya Allah ya bukannya tidak bukannya mereka akan tersinggung, tapi ya jangan sampai itu akan berdampak kepada siapapun yang menyia-nyiakan lah. Karena di sana itu tempat bertemunya, tempat adanya sentralisasi katakanlah para petani, para nelayan, kemudian para peternak maupun industri-industri kecil yang adanya adalah di pasar tradisional. Jadi marilah kita bersama karena magnetnya di situ dan harus kita benahi bersama agar supaya jangan diabaikan lah. Saya mengimbau dan mengajak baik kepada para pejabat khususnya agar supaya ini diperhatikan betul karena di sana adalah tempat penyerapan tenaga kerja yang memang itu tidak membebani pemerintah khususnya. Bagaimana? Kan mesti ini harus kita bina. Kalau enggak akan membebani masyarakat, itu membebani pemerintah. Jangan sampai lah. Kita kan ingin itu terlepas, tidak harus membebani siapa-siapa, kita harus mandiri. Karena para teman-teman kami itu boleh dikatakan adalah usaha-usaha yang mandiri. Saya pikir saya masih optimis, terlepas bagaimanapun, mau online, kami oleh karena itu kami sedang menyiapkan teknologi, kami sedang menyiapkan IT untuk kepentingan digitalisasi koperasi, digitalisasi bagi teman-teman pedagang dalam rangka mengikuti perkembangan. Jadi dagang secara offline-nya tetap, tetapi online-nya cuma mengikuti perkembangan. Jadi ini sebagaimana apa keinginan Pak Presiden, tentu itu hal yang baik dan kita harus sambut, kita harus jalankan. Kita punya artinya trademark sendiri, jadi tidak menggunakan merek ataupun platform yang lain, tapi platformnya Gerakan Koperasi Pedagang Pasar ini ada. Hendaknya nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman agar supaya ini bermanfaat untuk semua pihak. Saya pikir begitu. Ya, saat ini memang teman-teman menggunakan marketplace yang sudah ada lah, apapun namanya. Saat ini sudah teman-teman yang tadinya ogah-ogah tapi mau juga. Dan sekarang makanya kita juga harus mengikuti itu dan kita menyiapkan itu walaupun masih dalam taraf uji coba. Kita harapannya tahun-tahun ini sudah bisa menerapkan itu karena ini juga sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Menteri. Kami beberapa kali ketemu dengan Pak Menteri. Jangan sampai ketinggalan, harus ikut. Dan Pak Gubernur juga demikian. Tentu ini hal yang baik.
kita himbau, kita ajak pada teman-teman, jangan alergi, kita biasa-biasa aja ngadepin itu. Dan itu penting bagi kita dan untuk khususnya generasi-generasi penerus. Jadi yang jelas, marilah kita belanja ke pasar tradisional yang di dalam undang-undangnya adalah pasar rakyat, tapi identik yang selalu disebut adalah pasar tradisional. Karena di sana banyak saudara-saudara kita yang memang cari nafkahnya, artinya sawah ladangnya di situ, hendaknya itu mari kita jaga bersama agar supaya itu menjadi sedekah kita, sedekah kita. Belanja kan kemana saja pilihan, tapi kalau ke situ kan paling tidak ke saudara-saudara kita dan bisa mempertahankan hidupnya atau masa depan dan ya terutama bertahan, dia bisa menyekolahkan anak cucunya, kemudian juga bisa mengikuti perkembangan zaman untuk kepentingan kita bersama. Itu. Jadi jangan takut dengan perkembangan teknologi, kita juga harus ikuti, kemudian menyangkut hal-hal lain tentu kita harus tidak boleh bertepuk sebelah tangan, kita harus bersinergi, bergotong royong dengan baik pemerintah yang sedang berwenang atau sedang menjabat agar supaya kita kalau memang ada yang kurang pas kan kita boleh saja memberikan masukan, sebutannya mungkin kritik karena ini demokrasi. Jadi itu sah-sah saja, tidak usah alergi dengan adanya kritik yang sifatnya membangun. Jadi kita juga butuh masukan, kita juga butuh kritik, kita butuh selalu pendidikan. Makanya bukan hanya di dalam koperasi pedagang pasar, kita juga menyiapkan barang dagangannya, kita menyiapkan sumber pembiayaannya, kita juga harus menyiapkan SDM para pedagang yang harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang tidak kalah pentingnya di sini adalah bagaimana silaturahmi kita ini agar supaya membawa keberkahan. Saya pikir itu. Dah ya.